Ini ada fenomena menarik. Saya membayangkan seandainya para pembatal nasab Ba'alawi yang dikomandani 4 sekawan ini, ya kayak Haji Imaduddin, terus ada Gus Fuad, KRT Fakih, ada Tubagus Muginur Fadil, ada mungkin yang lebih ekstrim Said Teuku Mudakori dan kawan-kawannya dan gengnya yang patungan sumbang menyumbang hujah untuk membatalkan Ba'alawi. Seandainya mereka ini hidupnya di daerah Perlis di Malaysia itu, saya kira nggak akan seperti ini keadaannya. Karena di Malaysia itu, di Perlis itu, rajanya yang berkuasa di sana mulai dari tahun 1843 sampai sekarang itu dari Ba'alawi semua, dari marga atau Fam Jamalul Lail. Itu ada dari nomor 1 Raja Sayyid. Jadi bukan hanya raja, ada tambahan gelarnya yaitu gelar nasabnya Sayyid Husain Jamalul Lail. Kemudian selanjutnya Raja Sayyid Ahmad Jamalul Lail, Raja Sayyid Safi Jamalul Lail, Raja Sayyid Alwi Jamalul Lail, Raja Sayyid Hamzah Jamalul Lail, kemudian nomor 6 itu dari tahun 1945 sampai 2000 berubah menjadi Tuanku, panggilannya ya. Dari raja menjadi Tuanku, tetapi Sayyidnya nggak hilang, tetap Sayyid Putra Jamalul Lail. Dan dari tahun 2000 sampai sekarang Tuanku Sayyid Sirajuddin Jamalul Lail. Bayangkan misalnya ada keliling-keliling seperti Kiai Imaduddin itu teriak-teriak Ba'alawi itu palsu, mereka bukan cucu Nabi, haram meyakini mereka cucu Nabi, mereka dari gen Yahudi. Ada nyali nggak kira-kira ya? Saya kira justru bagus di Indonesia ini. Ba'alawinya itu anteng aja gitu. Ya paling mentok-mentok cuma mengkanter aja. Dialog, debat, diskusi, gitu-gitu aja, paling jauh. Anteng aja itu, nggak ada yang bawa-bawa ke polisi gitu. Nggak ada yang menekan gitu sehingga bergerilya mereka bebas. Bayangkan kalau di Malaysia di Perlis ini. Saya kira tidak akan diam karena rajanya itu. Ada satu lagi. Sekarang ya, di Indonesia ini kerajaan yang tersisa itu kan mungkin yang masih agak ada aroma kerajaannya mungkin di Jogja. Itu pun bukan Ba'alawi. Artinya sepertinya nggak ada di Indonesia itu Ba'alawi yang berkuasa menjadi raja. Tapi narasinya kok seperti mau menjajah, mau mencaplok, mau nguasain gitu. Padahal di Indonesia Ba'alawi ya yang jadi tukang jualan ya banyak. Yang jadi ulama juga tidak semua. Artinya kan sama dengan kita. Ini di Malaysia jadi raja pak. Nggak ada itu rakyatnya teriak-teriak kita mau dijajah Ba'alawi. Nggak ada itu teriak-teriak ini Ba'alawi ini menjajah. Enggak. Padahal kan kita satu rumpun sama-sama Melayu. Malaysia, Indonesia kan satu rumpun masyarakatnya. Tapi di situ ada Ba'alawi menjadi penguasa berabad-abad. Enteng saja itu masyarakatnya. Jadi kadang-kadang kita bingung, ini sebetulnya pertarungan merebut nasab menjadi cucu Nabi atau apa sih? Gitu loh. Karena sejalur gitu. Batalkan nasab, angkat nasab gitu. Ini cucu Nabi palsu, ini cucu Nabi yang asli. Awe dewek. Rasulullah itu mbahi awe dewek. Itu yang agak membingungkan sebetulnya. Walaupun pada akhirnya ya beruntung saja kelompok-kelompok seperti ini nggak ada di Malaysia sana gitu. Saya membayangkan kalau ada di sana itu mungkin nggak begini ceritanya ya. Mungkin nggak akan seenak congor ngomong Ba'alawi begini begitu mungkin ya. Karena nanti ada konsekuensinya gitu. Gimana Anda berani menghina rajanya gitu? Rajanya aja di situ dipanggilnya Sayyid kok. Dan itu Ba'alawi Jamalul Lail. Apalagi misalnya kayak Togo Kori itu. Oh ternyata Habib Jamalul Lail sendiri membatalkan nasabnya atau meragukan nasabnya. Gara-gara baca kitabnya begitu. Jadi beruntung ya kalian itu di Indonesia ya. Di Indonesia ini kan memang tempat penuh dengan kewelkaman. Apa aja. Jangankan cuma begitu ya. Ngaku-ngaku cucu Nabi atau ngaku Nabi aja ada di Indonesia ya. Cuma nanti kalau keterlaluan mungkin kena pasal gitu ya. Selama nggak kena pasal bebas aja. Dari panggung ke panggung meneriakkan mereka cucu Nabi palsu, kami cucu Nabi yang asli, ya bebas-bebas aja. Rasulullah itu bukan kakek mereka tapi kakek kami, bebas-bebas aja. Kalian semua berdasarkan sains dan DNA adalah cucu Nabi jalur manapun,
bebas-bebas aja di Indonesia ya. Ya karena kita memang kayaknya bangsa yang penuh dengan toleransi gitu. Jadi ya seheboh-hebohnya paling berdebat, itu pun kalau ada nyali kan. Kalau ke arah-arah hukum ya nggak tahu. Mungkin ada hate speech tapi bahasanya tidak mungkin karena membatalkan nasab lalu dianggap melanggar etika atau melanggar hukum sepertinya, ya nggak tahu juga masalah itu. Jadi bersyukurlah ya kalian itu ada di Indonesia ini ya. Bukan Ba'alawinya, tapi kalian yang suka teriak-teriak batal nasab orang itu ya. Coba kalian ada di negara sebelah itu, kayaknya ciut ya, nggak akan ada nyali begitu ya. Karena yang disebut-sebut itu nasab rajanya. Itu artinya apa? Berarti di Indonesia ini tidak ada Ba'alawi itu yang punya kekuasaan, yang powernya besar sehingga bisa menekan orang. Artinya apa? Habib Rizik lah misalnya, sehebat apapun Habib Rizik nggak bisa menekan orang karena tidak berkuasa. Nggak ada Habib di Indonesia ini yang berkuasa. Paling mentok-mentok jadi bupati di Probolinggo. Ya bupati kan bukan raja. Artinya justru yang Ba'alawi jadi raja itu di negara sebelah. Dan rakyatnya biasa saja gitu. Nggak ada protes Ba'alawi palsu, Ba'alawi mau menjajah, Ba'alawi bawaan penjajah atau apa. Nggak ada begitu. Jadi kita kayaknya lebay ya. Saran saya kalau kalah berkompetisi, ya nggak usah lah kita cari-cari kalah panggung atau kalah apa, nggak usah lah kita segala mengusik-musik itu. Tetap berkompetisi dengan baik, tingkatkan kualitas, pahami kitab dengan benar, berceramah dengan baik, bangun jejaring, naik nanti naik, tunjukkan ada kelebihan, naik pasti, tidak perlu nabrak-nabrak ya. Memang sih secara falsafah itu bul zam-zam tu'raf, kamu kencing di sungai zam-zam itu atau sumur zam-zam kamu akan terkenal ya. Artinya tabrak yang paling kuat nanti kamu akan terkenal. Ya terkenal ya. Akan terkenal ya, viral ya. Karena kontroversial ya. Dan dari viral di Indonesia itulah, di Indonesia kalau sudah viral biasanya naik ya, dapat panggung gitu. Jangankan penceramah ya, kayak itulah artis-artis dadakan itu, karena biasanya yang mengatakan kamu nanya kan terkenal terus diundang kemana-mana kan, atau mungkin yang bercanda yang seperti itu ya. Jadi memang ada pola-pola menaikkan eksistensi diri itu dengan bersikap kontroversial atau menemukan hal-hal yang tidak perlu penting ya, tidak perlu berguna, tidak perlu penting ya, tidak itu analisanya, tapi yang penting baru gitu. Yang penting nampaknya itu orang belum pernah ada sebelumnya ya, termasuk ini batal-batalin nasab ini ya. Kan lumayan itu, jadi bertambah jam dakwahnya, jadi bisa diundang kemana-mana, sebelumnya kan enggak ya. Ini bukan kita mengada-ngada, silakan diperiksa saja apa sebelumnya pernah roadshow ceramah di tempat-tempat lain dengan jadwal seperti itu ya. Atau mungkin misalnya tetap ada ya, saya kira dengan adanya isu nasab ya tokoh-tokohnya itu ada peningkatan lah, peningkatan eksistensi ya. Kalau bahasa entertainment itu ratingnya naik gitulah ya. Dan memang salah satu cara menaikkan rating itu yaitu sudah menjadi falsafah lama itu ya, kontroversi lah maka kamu akan naik ratingnya. Itu jalur non prestasi ya. Kalau jalur prestasi enggak ya. Jadi cukup dengan kita kontroversi naik ya. Allahumma dina